Senyores, Johnny my friend, welcome back to Spencer Rocky Channel. Oke, mungkin kalau kita bahas Innova terus sudah bosan, dan kita kalau bahas modif lagi, dan kita akan ngebahas di sini tips dan trik cari Innova bekas dalam keadaan yang bagus, dan juga modifikasi apa yang kira-kira manis dan proper dan tidak harus mahal, John. Jadi istilahnya gini, kilometer besar belum tentu mobilnya jelek, kilometer kecil belum tentu bagus. Dan yang kedua adalah yang kita bahas adalah cat orisinil belum tentu bagus, cat ulang juga belum tentu jelek. Jadi itu pembahasan yang memang kurang lebih menarik nih. Banyak sekali yang bertanya bagaimana sih sebenarnya cara ngelihat mobil cat ori dan enggak. Jadi gini, sebenarnya ada yang namanya thickness paint meter. Jadi kayak misalkan lo di sini lo tit gitu, lo bisa tahu ketebalan cat ini tuh dari bahan dasar sampai ke cat itu berapa mili, dan itu biasanya ada setting ukurannya. Tapi begini John, cat ori sekalipun ketika lu ketemu dengan mobil warna hitam pasti ada banyak swirl mark, terus baret-baret yang memang sebenarnya ada dua hal yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah kita pergi ke detailing, salah keduanya adalah kita ya mau nggak mau dicat ulang. Nah, cat ulang sendiri itu banyak sekali versi dan variannya. Ada yang mungkin cat ulang kelas yang 200-300 ribu, biasanya kan orang-orang pelit yang biasanya ngambil cat-cat seperti itu. Oke, kita lihat cat itu bagus selama mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya ketika lo pakai mobil itu 2 bulan, nanti lo akan ketemu yang namanya catnya akan mulai yang namanya ngedoff, atau mungkin nanti akan berbintik-bintik, dan juga mungkin bahasa tukang cat tuh pernisnya ngisep. Nah, jadi di situ tuh kita agak sedikit tricky. Memang kalau kita ngelihat nih, contoh nih, Om Dimas kasih lihat gambar ini, mulus gak Om? Mulus, tapi sebenarnya mobil ini sudah dicat satu body Om. Jadi di situ tuh kita bisa belajar kan Om. Jadi sebenarnya cat ulang itu nggak selalu serta-merta jelek. Tapi balik lagi, lu ngecat ulang itu di tempat yang bagus enggak, terus minimal hasilnya gimana. Gini deh, tempat bagus sekalipun nggak, kalau misalkan yang ngecatnya itu nggak bagus juga hasilnya juga pasti kan buruk, ya kan? Contoh, Innova tahun 2018 ini warna hitamnya itu kalau gua nggak salah itu altitude black. Dia itu hitamnya ada partikel kebiru-biruan dan kehijauannya itu seperti mobil Toyota VRZ Om. Nah, balik lagi ada juga kayak Fortuner VNT 2015 itu warna hitamnya itu hitam solid, tidak ada partikel-partikel metaliknya. Nah, tapi kalau kita lari lagi ke tahun 2012 dan 2014 itu warnanya black mica, di mana black mica itu warna hitamnya ada partikel abu-abunya Om. Kalau tukang cat yang nggak ngerti kan pasti udah hitam, seret gitu loh, lo ngerti gak Om? Nah, hasilnya kan jadinya kurang bagus, kurang maksimal. Jadi kurang lebih begitu. Terus di bagian-bagian sini-sininya nih Om, kalau kita ngeliat ada beberapa orang yang bisa bikin rapih, nggak kelihatan, ada yang bikinnya nggak rapih. Dari situ jadi kita bisa lihat kurang lebih cat mobil itu gimana. Nah, ketika lu membeli mobil bekas, lu harus mempunyai yang namanya toleransi. Nah, toleransi itu tuh tergantung dari standar hati kalian. Kalau memang kalian merasa mobil bekas itu belum yakin dan belum nyaman di hati, ya udah jangan dipaksakan beli. Cuman balik lagi John, sistem manusia itu ada dua. Ada yang bisa sabar menunggu, ada yang nggak bisa sabar menunggu. Kalau lu tipe orang yang sabar menunggu, lebih baik lu cari-cari lagi, lu lihat-lihat lagi sampai yang bagus. Dan juga jangan lupa untuk berdoa John, karena kalau lu nggak berdoa untuk minta mobil yang bagus jadi jodoh lu, sampai bongkok juga lu nggak bakal dapat. Tapi balik lagi, kalau lu cuma berdoa mintain mobil, nggak nyari duit, sampai bongkok juga lu nggak dapat mobilnya. Kurang lebih kan begitu ya. Terus tapi balik lagi John, kalau orang yang nggak sabar nunggu itu ada dua hal yang menjadi kemungkinan. Satu, orang itu malas ribet, dia nggak mau belajar tentang mobil ini, dia nggak mau belajar untuk tahu, cari mobil yang bagus gimana. Alhasil ketika dapat mobil yang jelek, dia akan komplain ke seluruh dunia bahwa gua beli mobil bekas, capek deh mobilnya, nyarinya yang ribet gini. Terus balik lagi ketika lu dapat mobil atas nama PT, lu akan berpikir mobilnya bekas rental. Ya oke, memang benar, memang mobil niaga yang berbicara tentang Innova, Avanza dan mobil-mobil sejenisnya itu banyak sekali rental, dan memang 1/3 dari mobil yang beredar di jalanan itu memang mobil rental. Rental itu ada banyak macamnya. Ada rental harian, ada rental lepas kunci, ada rental corporate, ada yang namanya juga rental pribadi. Jadi makanya sebenarnya rental itu tergantung, ada 4 level. Mungkin kalau rental itu corporate sendiri juga ada banyak lagi level sub-subnya. Kayak misalkan
rental corporate itu tukang rentalnya itu servisnya di authorized dealer? Enggak. Rental corporate itu servisnya gimana? Rental corporate itu yang nyewa itu habitnya seperti apa? Contohnya kan misalkan gini, kalau lu berbicara mobil rental, kalau yang rental itu yang makainya mungkin drivernya bergantian, pasti mobilnya hancur, bener gak? Ya, tapi kalau misalnya rental itu dipakai oleh bosnya langsung, dia pakai sendiri dan memang regular maintenance, mobil itu akan bagus. Balik lagi, kita bicara nama PT, nggak selalu nama PT itu rental. Jadi PT itu misalkan gini, ada sebagian orang memang direkturnya ingin beli mobil, ya udah untuk operasional kantor mereka beli mobil dari kantor, istilahnya mungkin COP ya. Jadi mobil itu dirawat ya seperti sebagaimana milik dia sendiri. Nah itu mobil juga masih bagus. Jadi istilahnya kita baru bisa ngelihat mobil itu bagus atau tidak dari kondisi mobil itu, John. Nah ini udah kita bahas dari eksterior. Tadi udah nyampe mana tuh, Om? Nah ada lagi yang sabar nggak bisa nunggu versi kedua, Om. Begini, kalau dia nggak beli mobil hari itu, besok duitnya hilang. Hilang itu dalam artian bukan hilang ya dimakan setan, bukan. Jadi maksudnya hilang karena keperluan lain dan lain-lain karena memang habitnya dia sendiri itu berpikir bahwa kalau gua nggak beli mobil itu hari ini, itu duit pasti kepake untuk mungkin dapur, untuk mungkin renovasi rumah, untuk mungkin bisnis. Jadi memang ketika dia pegang duit dia pengen langsung buru-buru beli rumah. Itu nggak ada masalah, John. Lu harus membeli mobil itu ketika lu megang duit itu kepada dealer-dealer yang trusted. Jadi istilahnya lu mempunyai percaya diri ketika lu mau membeli mobil lebih mahal sedikit di tempat dealer-dealer yang memang mempunyai standar kualitasnya masing-masing. Dan itu banyak sekali di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain pun dealer-dealer yang sudah mempunyai jasa layanan inspeksi. Terus juga dealer-dealer yang memang ya kita ngelihatnya gini gampangnya, John. Dealer ini udah berapa lama berdiri jualan mobil? Kalau misalkan dealer ini mungkin baru 6 bulan, oke, kita masih boleh punya keraguan. Tapi ketika lu lihat dealer ini udah 10 tahun, mungkin dia jualannya dari bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, ya kan? Berarti kredibilitas dia bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebihnya kan seperti itu. Tinggal kalian aja maunya ngelihatnya kemana. Nah, balik lagi juga ke parts-parts ori atau parts-parts KW. Jadi istilahnya gini, nggak mesti ketika lu beli parts KW itu salah. Tapi balik lagi, ketika lu membeli lampu KW, oke, lu pasang oke nih, it's good. Lu lihat mobil lu, oh looks like new, ya kan? Tapi begitu sudah berjalan time by time, lampu yang namanya barang bukan original pasti mempunyai ketahanan yang lebih cepat rusak dibandingkan lampu original. Jadi misalkan contoh, mobil ini kalau lampu original itu lu mau kejemur, terus-terusan kena matahari, 3-4 tahun mungkin akan kuning. Tapi kalau misalkan lampu non original itu mungkin 6 bulan, setahun, ada juga yang kadang-kadang 3 bulan sudah kuning. Jadi istilahnya pinter-pinter kita, karena kan kalau lu lihat lampu original itu gampang. Kayak misalkan di bagian kancing-kancingnya, semua kan bisa terlihat lampu itu original atau tidak gitu ya. Terus di bagian depan ini kita lihat nih facelift kemarin di Lido Jaya Motor. Buat teman-teman yang nggak tahu Lido Jaya Motor bisa kontak aja ke Kelvin. Nah, ini parts-parts ini dilengkapin kemarin karena memang sebenarnya facelift Innova itu nggak terlalu susah dan nggak terlalu sulit. Ketika lo lihat Innova, lo mau facelift dari 2018 ke 2020, lo lihat yang berubah grill, bumper, dan juga sen. Fog lamp itu kita bisa pakai yang lama, tinggal yang lain-lainnya aja diganti. Nah diganti sendiri ini banyak sekali versi variannya. Kayak misalkan lo ngomong ada versi varian Ori Toyota, ada versi varian mungkin Ori Toyota by siapa, cuman tetap benderanya Toyota itu tetap dari Astra. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalian bingung beli partsnya, kalian bisa cari toko part trusted kalian. Jadi kan sesimpel itu, John. Ketika lu membeli barang, ya lu cari tahu orang siapa yang jual. Ketika orang itu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, then you have to go on beli. Nah, balik lagi ketika parts non original itu kita pasang, contohnya misalkan kayak filter solar, filter oli dan lain-lain. Sebenarnya kayak gitu-gitu krusialnya gini. Ketika lu memakai Pertamina Dex, lu pakai filter non ori pun ya udahlah, masih agak tutup mata. Kadang-kadang kan maksudnya karena bahan bakar supply yang lu masukin itu bahan bakar bersih. Tapi kalau lu mau berusaha untuk pakai solar goceng, usahakan kalian menggunakan filter yang lebih bagus atau filter original karena itu akan menyaring bahan bakar ke dalam mesin. Jadi kurang lebihnya seperti itulah, tergantung kalian, pinter-pinter kalian manajemen mobil kalian. Karena yang namanya lu membeli mobil bekas ataupun baru itu ada yang namanya regular maintenance, ada yang namanya pajak, ada juga yang namanya perawatan berkala eksterior, interior. Karena kan gini,
Lu beli mobil bisa, kalau lu nggak bisa ngerawatnya mobil itu akan, contohnya sorry maaf, bau dalam mobil, ya kan? Karena lu nggak mau salon, nggak mau vakum, lu cuma taunya mau pakai, ya kan? Ketika mobil ini rusak atau mobil ini jelek, interiornya banyak kecoa dan lain-lain, bodinya baret-baret semua, begitu ada dealer appraise harga mobil lo ditawar murah lu marah. Padahal sebenarnya gap antara lu ditawar murah sama ditawar mahal itu mungkin misalkan 30 juta. Tapi maintenance lu 1 tahun itu cuma 10 juta. Artinya kan sebenarnya lu harus save. Bayar aja 10 juta maintenance buat mobil lu regular. Sehingga mobil lu itu tetap bertahan 30 juta lebih mahal. Jadi kurang lebih seperti itu Johnny. Oke? Terus kita lihat di bagian velg nih. Modifikasi velgnya ini agak sedikit tricky. Jadi memang kita lihat kemarin kita juga cobain masukin pakai Lorinser ring 20. And it's very nice. Lu masuk ke sini lu lihat di Instagram gue juga ada. Tapi untuk fungsional dan formnya itu kayaknya kurang enak kalau lu pakai ring 20. Salah satunya adalah ketika lu memakai velg yang oversize begitu. Yang udah pasti adalah yang kalah kaki-kaki. Yang kedua adalah kenyamanan. Ketika lu lihat kaki-kaki itu kan banyak, ada link stabilizer, ada tie rod, ada ball joint, ada shock breaker, ada karet support. Itu semua kan menahan beban lebih berat ketika velg lu lebih gede. Pasti itu cepat rusak. Nah gini, nggak ada masalah lu pakai velg besar, tetapi lu harus lihat resiko yang akan lu alami ketika lu pakai velg yang lebih besar daripada ukurannya yang kira-kira gedenya tuh lebih gede jauh gitu loh. Kayak misalkan aslinya 16, lu naik ke 20 itu kan 4 inch. Sebenarnya idealnya adalah lu naik maximum is 2 inch. Ideal 1 inci. Jadi istilahnya kalau lu mau lebih kelihatannya agresif ya lu ganti ring 18 dan bannya 235 50 aja. Kalau velg kalian itu lebar 7,5 sampai 8,5 itu udah oke. Ketika lu naik ke 9,5, ET-nya mungkin lu bermain di 20 sampai 28 dan bannya lu pakai 24555 Michelin udah oke. Ini sekarang yang kita lihat di depan kita ini pakai velg OEM Harrier nih, kemarin ngecat di All Your Wheel sama catvelg.id nih. Tuh. Baik kayak gue ya. Ya karena kemarin gue bilang kalau lu nggak datang hari Senin velg gue habis lu cat ya kita putus kontrak John. Oke, ini kita lihat. Nah jadi gini, harusnya ini logonya kan chrome. Gue minta Kevin cat juga silver biar nggak terlalu rame chrome-nya di sini John. Jadi kita lihat ini gue bikin silver semua sehingga yang ada chrome-nya ini. Jadi nggak manis, dia nyatu sama ini nih. Nah terus kita lihat ini dibilang keluar enggak, dibilang masuk juga enggak karena ini kita tambahin spacer lagi di sini mungkin sekitar 20 mili. Jadi final offsetnya ini harusnya di belasan. Jadi pas nih pakai ban Falcon, kemarin beli di All Your Wheel juga di 235 50 ring 18. Falcon ZX ZE 310 ekoran. Oke, dari segi harga ban ini cukup friendly di kantong. Jadi buat teman-teman kan misalkan dari 16 pengen naik ke 18, budgetnya masih cukup sedikit ngepas-ngepas, nggak apa-apa, kalian bisa cari velg-velg OEM 18 itu. Yang bagus dan manis di Innova Reborn itu salah satunya velg Harrier, velg Mark X, atau mungkin velg Toyota Scion, atau mungkin velg Toyota Velfire, Toyota Alphard. Jadi tergantung budget kalian, kalian pilih aja di situ banyak sekali model Toyota OEM. Kalau kalian memang malas pakai velg aftermarket, even though itu bajakan, ya kan? Jadi kalian bisa pilih. Jadi kalian siapin dana untuk budget velg, budget spacer, budget ban. Nah, di situ kalian bisa breakdown. Kalian bakal habis berapa? Dan ini kita lihat kenapa mobil ini sedikit lebih pendek dibandingkan biasanya karena mobil ini sudah dilengkapi dengan per aftermarket merek Ebah. Jadi merek Ebah ini salah satu keunggulannya itu. Jadi kalau kita ngelihat Ebah ini kalau lu pasang di Innova Grand agak sedikit kejeduk di belakangnya. Jadi lu harus custom shocknya. Mungkin kalian pakai shock aftermarket juga. Tapi kalau di Innova Reborn very nice. Jadi kayak lu berasa mobil ini bantingannya masih seperti OEM tapi agak sedikit lebih stiff dibandingkan aslinya. Dan juga untuk body roll sangat membantu sekali ketika lu manuver kiri, manuver kanan, mobil ini enak banget. Jadinya kalau lu memang pengen mobil ini kelihatannya nggak terlalu jangkung dengan velg 18, kalian bisa cari per Ebah. Oke, terus kita lihat yang biasanya gue melakukan delete chrome di mobil ini tidak sama sekali karena memang pengen stylenya itu tetap om-om style. Jadi memang om-om style ini kita contoh kalau misalnya pakai velg Harrier semuanya di delete chrome pasti akan terlihat aneh. Makanya sisi chrome-nya ini gue biarin di sini. Jadi sehingga kalau gua stiker chrome pasti akan terlihat mati Johnny gitu. Terus di bagian dalamnya sendiri juga kita sudah memakai full peredam. Dan ini full sampai atas ya.
Dan ini peredam kita pasang di Euros Custom. Oke. Nah, gue perjelas sedikit, Euros Custom itu kita melayani segala macam modifikasi kecuali kita modifikasi BPKB kalian dari Innova ke Fortuner, itu nggak bisa, John. Kalian harus bawa ke dealer. Ah, dealernya juga ada di sini, John. Jadi kalau misalkan lu ke Euros Custom, lu ngerasa budgetnya terlalu mahal, lu lari ke Euro House ke gue. Jadi lu tuker Innova lo jadi Fortuner, bisa, John. Segala hal bisa di Euro House, oke? Tetapi balik lagi, ketika kalian ingin modif dimanapun selain bukan cuma di Euros Custom, siapin budget, pelajarin apa yang mau kalian pasang sehingga kalian tidak merasa dirugikan ketika beli, dan juga kalian merasa itu adalah self reward kalian melakukan modifikasi. Kayak contohnya misalkan gini, lu janji sama diri lu sendiri, ah kalau gue dapat duit segini gue bakal buang segini deh buat modif. Karena gini, John, mobil lu modifikasi, kalau lu pria dan laki-laki ya, lu merasa tuh wah happy, lu buang duit, ya kan? Daripada duitnya lu buat selingkuh, mendingan lu buat modif mobil, ada kelihatan, ya kan? Tapi kan modif itu harus pinter. Lu modif, lu beli pelek ori kayak gini, contohnya pelek OEM Harrier. Oke lah, dia ada depresiasinya paling sedikit, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke lah, kalau lu beli velg bajakan, ada depresiasinya lebih besar daripada velg ori, ya jadi kan kalian bisa ngitung. Udahlah, gue kalau udah bosan, gue paling rugi segini. Jadi anggap aja yang ruginya itu adalah duit budget main-main kalian, oke? Terus kita lihat di bagian dalam nih, John, belum beres sampai sana. Mobil ini tipe V 2018 diesel Matic plat D dan pajaknya memang kelewat bulan di bulan 3. Kenapa kita nggak perpanjang sengaja, biar maksudnya kita tahu nanti yang mau beli selanjutnya mau tetap di plat D atau dirubah ke plat B. Jadi nanti tergantung owner aja maunya gimana. Terus kita lihat kalau di kilometer 70.000 banyak juga yang kira-kira setirnya itu di 50.000 aja udah licin. Tapi di 77.000 masih ada kulit jeruknya. Jadi sebenarnya setir licin enggaknya itu tergantung dari, ya salah satunya pasti keaslian kilometer. Yang kedua adalah habit dari orang-orang yang pegang setir ini. Bener gak? Jadi ketika lo megang setir ini nih, ada yang senio. Senio itu dalam artian kalau macet dia kesel. Aduh lama banget sih gitu kan. Ya, jadi kan gini-gini terus nih, Om. Ya lama-lama licin, ya kan? Ada juga yang ketika masuk mobil ya udah pegangannya di sini doang, ya kan? Ada juga yang megangnya di sini, ada juga yang megangnya di sini. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau lu lihat mobil ATPM alias agen tunggal pemegang merek seperti Innova Reborn atau mungkin Fortuner, minimal mereka mempunyai track record di bengkel resmi. Jadi tinggal kalian lihat aja track recordnya seperti apa, kan kalian lihat habit dia servis seperti apa. Kalaupun servis di luar pun kalian tanya aja biasanya servis di mana, Om. Terus kalian lihat juga kondisi mesinnya sendiri, karena ini yang agak sedikit tricky lagi. Tapi sebelum kita bahas mesin, kita bahas interior dulu ya. Nih, di bagian door trim ini kan bahannya itu setahu gue fabric, dan fabriknya itu warna coklat. Jadi kita lihat kalau misalkan kita keringetan gini nih, kalau kita suka naruh tangan begini nih, ini dekil nih, Om. Kemarin udah dimaksimalin, kita bersihin nggak bisa, akhirnya kita ganti bahannya pakai warna hitam perforated nih di Euros Custom. Jadinya rapi. Tapi kenapa joknya nggak gue pasangin sarung, Om? Nanti harganya mahal, Om, kalau ikut standar gua, Om. Jadi gue biarin aja gini, tergantung keinginan nanti yang mau beli, mungkin mau ditambahin sarung jok lagi. Sarung jok juga ada banyak versi dan varian, ada yang start from 700.000 sampai 2,5 juta sekalipun, tergantung kita maunya pakai apa. Dan sarung jok sendiri itu ada semi paten, ada paten, tergantung kita maunya gimana, dan juga balik lagi tergantung siapa yang crafting you punya jok. Jadi jahitannya, selera dianya seperti apa. Jadi menurut gua belum tentu lu pakai bahan apa, kalau yang nge-craft bahan apa jahitnya itu nggak bagus juga hasilnya juga jadi jelek. Karena kan gini, bahan kulit, bahan microfiber, bahan PU, bahan semi kulit sekalipun nekuk-nekuknya tuh pasti susah. Jadi istilahnya kalau lu pakai bahan apa di bagian tekukannya sini, kalau nggak jago nekuknya, jago ngejahitnya juga pasti akan ngebleber-bleber. Terus di bagian duduknya kita lihat di bagian pantat sini kan, ini harusnya sebenarnya kalau gua saran biasanya perforated. Perforated itu kalau lu pakai bahan microfiber, ketika bahan itu lu perforasi, dia akan muncul yang namanya serat benang keluar-keluar. Nah, kalau lu pakai bahan kulit, dia nggak akan keluar karena dia bahannya memang the real leather gitu kurang lebihnya ya. Berapa sih kira-kira yang harus disiapin kalau lu mau pakai leather full? Ya 20 juta lah kurang lebih ya. Oke, kita lihat di bagian mesin nih, John. Oke, 2GD ini lebih tricky dibanding 2KD. Jadi 2GD itu kalau kita buka ini
itu suka ada asap putih. Nah, asap putihnya itu penguapan dari olinya dia, karena memang 2GD sendiri terkenal olinya sering menguap. Yang penting asap yang keluar ini nggak putih. Kalau asap yang keluar ini putih, berarti there's a problem with your engine. Kalau misalkan kalian mau beli mobil ini dari dealer, ya udah, biar sama-sama fair. Misalkan gini, waduh, semuanya gue udah suka nih, cuman ada keluar asap putih. Ya make a deal with the seller. Ya ketemu di bengkel resmi atau ketemu di mana, pilihan kalian. Jadi misalkan kalian itu pengen bawa ke dealer mana, ya udah tinggal bawa aja ke sana, kan dicek. Nah, setelah dicek pasti ada perbaikan. Perbaikan itu kita bicarakan, dimusyawarahkan secara adat. Om, habisnya misalkan benerin injektor, benerin ini, habisnya 10 juta om. Ini permisalan ya. Boleh nggak om? Kita bagi dua, 5 juta. Atau nggak, boleh nggak om? Potong 8 juta. Everything bisa disettle ketika kalian suka sama mobilnya. Kecuali, ya balik lagi ketika lo jadi seller, ya udah gue mau jual apa adanya ya. Yang beli pun harus menerima. Ketika lo beli apa adanya, lo keluar dari rumah dia, asap putih ini mau jadi tiba-tiba cuma terus servis 500 ribu, let's say misalkan lo flashing mesin beres ya kan, atau mungkin jadi 8 juta ya tergantung lo, it's your luck, ya tergantung lo maunya gimana kan. Balik lagi ke kilometer ini agak sedikit trikinya gini, lo beli, lo yakin dengan kilometernya. Tapi di suatu hari 3 bulan kemudian lo tahu kilometernya mungkin ya udah pernah di rollback. Ya udah mau gimana lagi. Itu udah menurut gue sih ya itu udah resiko kita yang nggak lebih teliti. Jadi istilahnya ya semua tergantung gimana kita pas beli mobilnya aja sih, bener gak Om? Jadi istilahnya ya telitilah sebelum membeli. Jadi istilahnya kita harus banyak belajar sebelum kita membeli mobil yang mungkin kita pengen mobilnya gitu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.